Selamat datang di SDB Art AI. Silakan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya yang pastinya bikin merinding luar dalam deh tokonya. Kali ini gua akan ceritain kisah pemuda yang hobinya mancing, bukan mancing keributan ya, tapi mancing ikan. Yap, cerita ini adalah kisah nyata yang gua dengar langsung dari sumbernya. Langsung aja deh kepanjangan ngoceh gua nih. Inilah dia, hantu Sungai Cibungur. Di pesisir Panimbang, Banten, ada sebuah kampung kecil bernama Cibungur. Kampung ini dikenal sederhana, warganya ramah, suasananya tenang. Kalau siang hari, udara terasa panas menyengat karena letaknya tak jauh dari laut. Tapi sore menjelang malam, angin pantai berhembus pelan, membawa aroma asin laut yang khas. Di tepi kampung ini mengalir sebuah sungai besar. Sungai itu bermuara langsung ke laut. Airnya coklat kehijauan, tenang di permukaan, tapi penuh misteri di dasarnya. Di pinggiran sungai banyak pohon bakau tumbuh rapat, dan suara tonggeret sering jadi latar alami tiap malam. Sungai Cibungur bukan sekadar aliran air biasa. Bagi warga kampung, sungai ini adalah urat nadi kehidupan. Ada yang mencari ikan, udang, bahkan kepiting. Ada juga yang sekadar duduk di tepian sambil melepas lelah. Tapi ada satu tempat yang paling sering didatangi orang. Yap, Jembatan Cibungur. Jembatan ini menghubungkan dua sisi kampung, sekaligus jadi lokasi favorit para pemancing. Malam-malam jembatan itu sering ramai. Anak muda, bapak-bapak, bahkan orang dari luar kota datang untuk mancing. Katanya, ikan di Muara Cibungur ukurannya besar-besar. Dan kalau lagi hoki, bisa dapat seekor dalam hitungan menit. Tapi tak semua orang berani memancing sampai larut, karena makin malam suasana sungai berubah, tenang, gelap, dan hanya suara air beriak pelan terdengar. Dari kejauhan sering terdengar suara-suara aneh, entah tangisan samar, entah tawa lirih yang gak jelas datang dari mana. Di antara para pemancing, ada satu nama yang paling dikenal, Itang, seorang pemuda berusia 35 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena sering terbakar matahari, dan matanya tajam penuh semangat. Itang punya satu hobi yang tak pernah bisa ditinggalkan, mancing. Hampir setiap malam, dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi, Itang pasti ada di sepanjang sungai itu. Kadang ia duduk di bawah jembatan, kadang juga sampai ke muara. Warga sering heran bagaimana ia kuat begadang hampir tiap hari, sendirian pula. Tapi buat Itang, memancing bukan sekadar hobi. Itu adalah ketenangan hidupnya. Dan di malam-malam tertentu, terutama malam minggu, suasana di bawah jembatan Cibungur jadi ramai sekali. Puluhan pemancing duduk berjejer, menunggu kailnya disentuh ikan. Suara canda, obrolan, dan ketawa membuat suasana hangat. Namun ketika tengah malam lewat dan satu persatu pemancing pulang, biasanya hanya ada satu orang yang tetap bertahan di sana, sendirian menantang sepi, yap, Itang. Malam itu, tanpa disadari, kegemaran Itang akan membawanya pada pengalaman paling menyeramkan dalam hidupnya. Sebuah teror dari penunggu Muara Cibungur yang masih diyakini warga hingga sekarang. Selepas Isya, udara kampung Cibungur mulai sedikit adem. Angin laut perlahan bertiup membawa aroma asin yang khas, bercampur bau lumpur dari sungai yang tenang. Di rumah kayu sederhana, Itang sudah sibuk menyiapkan perlengkapan mancingnya. Tas pancing ia sandang, jaket lusuh ia kenakan, dan rokok keretek sudah siap di saku celananya. Ibunya, yang sejak lama sudah paham kebiasaan anaknya itu, hanya geleng-geleng kepala. Dengan nada setengah jengkel, ibunya berkata, "Tang, udahlah kamu itu. Apa nggak bosen tiap malam mancing terus?" Itang tersenyum kecil sambil merapikan kail pancingnya. "Hiburan lah, Bu, daripada nongkrong nggak jelas." Ibunya mendesah panjang, lalu menatap serius ke arah Itang. "Ya udahlah, terserah kamu. Tapi hati-hati, jangan suka ngelamun di muara. Ingat pantangan ya." Ucapan itu membuat Itang sedikit terdiam. Pantangan di muara? Ia sudah sering dengar larangan itu sejak kecil. Katanya, orang yang melamun di muara bisa dibawa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tapi Itang hanya mengangguk sekenanya, lalu pamit jalan kaki menuju jembatan Cibungur. Jarak rumahnya ke jembatan memang tak jauh.
Sepanjang jalan, ia melewati warung-warung kecil yang masih ramai oleh pemuda kampung. Beberapa temannya yang sedang nongkrong menegurnya. "Woi Tang, dinas lagi lo malam ini. Hati-hati sampai jurik cai, baru nyaho," seru salah seorang temannya bercanda sambil terkekeh. Itang hanya senyum tipis. Sudah biasa ia dengar ejekan semacam itu. Ia tahu teman-temannya sebenarnya enggan mancing larut malam di bawah jembatan, apalagi dekat muara. Sebelum turun ke sungai, Itang sempat mampir sebentar ke toko pancing langganannya. Ia membeli segenggam udang kecil-kecil untuk dijadikan umpan. Setelah semua siap, ia berjalan menuruni jalan setapak yang gelap di samping jembatan. Rumput ilalang setinggi pinggang bergoyang pelan tertiup angin, menambah kesan sunyi. Sesampainya di tepi sungai, Itang memilih duduk di spot favoritnya, tak jauh dari tiang beton jembatan. Ia pasang umpan, lalu melempar kail ke tengah sungai yang hitam berkilau diterpa cahaya bulan. Suasana benar-benar sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali air sungai beriak kecil. Itang menghela napas panjang, menyalakan rokok kretek, lalu menatap pelampung pancingnya dengan penuh harap. "Ayo dong, 1 ekor aja buat pemanasan," gumamnya pelan. Namun entah kenapa malam itu terasa sedikit berbeda. Angin yang tadi sepoi-sepoi kini makin dingin menusuk. Itang menarik jaketnya lebih rapat. Dari arah muara, samar-samar terdengar suara seperti orang menangis lirih, tapi cepat hilang ditelan angin malam. Itang mengernyitkan dahi, mencoba mengabaikannya. Mungkin cuma suara burung laut, pikirnya. Ia pun kembali fokus ke pancing, tak sadar bahwa malam itu akan jadi awal dari sesuatu yang menegangkan. Waktu berjalan begitu lambat. Dari jam 9 malam sampai hampir pukul 11, 1 ekor ikan pun belum juga nyangkut di kail Itang. Rokok kreteknya sudah habis 5 batang. Asapnya sudah bikin kepalanya pening, tapi ember kecil di sampingnya masih kosong melompong. Itang mendesah panjang. "Wih, pada kemana ikan-ikan? Lagi pada liburan apa? Gak biasanya nih." Biasanya jam segini paling tidak sudah ada 3 atau 4 ekor ikan sumilang kecil yang nyangkut. Tapi malam itu benar-benar sepi. Suasana di atas jembatan juga semakin lengang. Suara motor dan mobil yang melintas makin jarang terdengar. Tanda malam makin larut. Dari kejauhan hanya sesekali terdengar suara ombak kecil menghantam pantai, bercampur suara kodok dan jangkrik dari rawa-rawa. Itang mulai gusar. Ia pun memutuskan untuk bergeser sedikit lebih dalam, menyusuri tepian sungai ke arah muara. Spot baru ia pilih, lalu kail kembali dilempar. Ia menyalakan rokok lagi, kali ini sambil bersiul pelan, berusaha mengusir sepi. Namun tak lama berselang, telinganya menangkap sesuatu yang aneh, seperti suara ramai orang banyak. Suara tabuhan, teriakan, dan langkah kaki. Semakin lama, semakin jelas seperti arak-arakan. Itang mendongak, matanya terbelalak. Dari kejauhan di sekitar muara, tampak barisan cahaya obor. Banyak sekali, berderet seperti orang sedang pawai malam. Tapi yang bikin bulu kudu Itang berdiri, arak-arakan itu berjalan menyeberangi sungai. Walah, apaan tuh? Masa iya ada orang bawa obor nyeberang sungai tengah malam begini? Sungai ini kan dalam, mana bisa? Gumam Itang dengan suara tercekat. Obor-obor itu tampak jelas menyala, berderet rapi, lalu perlahan memudar. Begitu semua bayangan itu berhasil menyeberang, suara riuhnya mendadak lenyap, sunyi seperti tak pernah ada apa-apa. Itang langsung merinding. Ia mencoba menenangkan diri dengan menghisap rokok dalam-dalam. "Jangan ganggulah, gue cuma minta ikan doang di sini." Dan anehnya, sesaat setelah kejadian itu, kail Itang bergerak kencang. Ia spontan menarik dan seekor ikan sumilang besar berhasil ia angkat. "Wih, alhamdulillah," serunya girang. Tak berhenti di situ, hampir setiap kail ia lempar selalu ada ikan menyambar. Sumilang, kerapu, sampai kakap putih. Ikan-ikan besar yang jarang sekali didapatkan. Ember kecilnya kini penuh melimpah ruah, seperti ketiban rejeki nomplok.
Wajah Itang berseri-seri, tapi bukannya pulang dengan hasil melimpah itu, ia justru berkata, "Wah, banyak juga gua dapat ikan malam ini. Nanggung ah, belum jam 3, baru jam 1-an paling juga. Geser lagi ah, sekalian ke arah muara." Dengan santai, Itang mengangkat embernya yang sudah berat, lalu berjalan pelan menyusuri tepi sungai. Ia tak sadar bahwa arah yang ia tuju adalah arah arak-arakan obor itu muncul. Begitu sampai di muara, Itang langsung menaruh ember penuh ikan di samping batu besar. Lalu ia lemparkan kail ke tengah arus sungai yang tenang tapi dalam. Malam makin larut. Angin dingin menusuk tulang. Suara jangkrik dan kodok mendadak berhenti. Berganti hanya deburan ombak dari pantai yang beradu dengan aliran sungai. Itang menggosok-gosok tangannya yang menggigil. Matanya fokus ke arah pelampung. Tak lama, kailnya bergerak liar. Dengan sigap, ia menyambar gagang pancing. "Wah, jackpot nih! Berat banget, jangan-jangan pari gede nih," gumamnya penuh semangat. Namun semakin ia tarik, beban itu terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang sengaja menahan dari bawah. Keringat bercucuran deras di wajahnya. Padahal udara makin dingin menusuk. Otot lengannya menegang, wajahnya merah, giginya gemeretak menahan tenaga. Pelampung makin mendekat ke tepi, sampai akhirnya Itang mengangkat keras-keras kail itu ke darat. Brak! Tubuhnya langsung terpental ke belakang, terjatuh ke tanah. Nafasnya terengah-engah. Matanya terbelalak karena yang menempel di kail itu bukan ikan, melainkan kepala manusia wanita. Rambutnya panjang lepek, meneteskan air sungai. Wajahnya pucat pasi, mata melotot merah darah, dan bibirnya terbuka lebar menampakkan gigi hitam. Dari mulutnya keluar jeritan yang mengiris telinga. "Balik Sia!" Suara itu bergema seperti datang dari dalam air, sekaligus dari dalam kepalanya. Itang menjerit panik, melemparkan pancingnya jauh-jauh. Dengan tangan gemetar, ia meraih ember ikannya lalu lari tunggang langgang tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, suara tawa melengking menyusul. Tawa kepala buntung itu, serak dan menyayat hati, membuat bulu kuduk siapapun pasti berdiri. Sepanjang jalan setapak menuju jembatan, gangguan semakin nyata. Dari arah seberang sungai, Itang kembali melihat arak-arakan obor yang tadi muncul. Bedanya, kali ini barisan itu bergerak mendekat, seperti berniat menghadangnya. Suara riuh, sorak-sorai, bercampur tangisan, terdengar semakin jelas. "Ya Allah, ampunilah saya!" teriak Itang dengan suara serak. Ia mempercepat langkah, hampir terjatuh beberapa kali karena tanah licin. Jantungnya berdentum keras, seperti mau pecah. Nafasnya ngos-ngosan, tubuhnya hampir kehilangan tenaga. Begitu ia berhasil naik ke atas jembatan, matanya menangkap cahaya lampu mobil yang melintas. Cahaya itu terasa seperti penyelamat. Untuk pertama kalinya malam itu, Itang merasa sedikit lega. Dengan tubuh sempoyongan, kakinya gemetar, ia berjalan pulang sambil memeluk ember ikan yang hampir tumpah, seolah itu satu-satunya pegangan hidupnya. Di belakang, suara tawa dan sorak arak-arakan perlahan memudar, tenggelam bersama suara deburan ombak. Sesampainya di rumah, malam itu Itang menggedor-gedor pintu dengan panik. "Bu, buka pintu, Bu!" Pintu terbuka cepat. Ibunya kaget melihat anaknya yang pucat pasi, napas terengah-engah, wajah kusut penuh keringat. "Kamu kenapa, Tang? Ada apa?" tanya ibunya dengan suara cemas. "Apes aku, Bu, ketemu setan si Bungur," jawab Itang terbata-bata sambil meletakkan ember penuh ikan di lantai. Ia tak banyak cerita lagi, tubuhnya lemas. Ia langsung membersihkan diri seadanya, lalu merebahkan diri di ranjang. Malam itu, ia tertidur dengan rasa takut yang masih membekas. Pagi harinya, keadaan jadi lebih buruk. Tubuh Itang menggigil hebat, demam tinggi, wajahnya pucat seperti orang sakit keras. Ia mengigau hampir sepanjang hari. Bibirnya komat-kamit,
seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Di dalam tidurnya, mimpi buruk selalu sama. Sosok kepala buntung berambut lepek itu menatapnya dari dasar sungai lalu berteriak dengan suara menggema, "Jangan, serakah!" Teriakan itu berulang-ulang, membuat Itang selalu terbangun dengan peluh dingin. Hari demi hari, sampai 7 hari 7 malam, ia jatuh sakit. Setiap mimpi yang datang membuat jiwanya semakin tertekan. Akhirnya, ia menceritakan semuanya pada ibunya. Dengan wajah sedih, ibunya hanya menghela napas berat. "Kamu udah langgar pantangan, Tang. Aku sudah ingatkan. Malam ini, kamu harus ikut ibu. Kita ke sungai itu. Kamu harus permisi, harus minta maaf." Itang yang sudah tak berdaya hanya bisa mengangguk. Malam itu, ditemani cahaya bulan pucat, Itang dan ibunya berjalan menuju tepi sungai Cibungur. Angin malam berhembus dingin, suara air berdebur seperti menyambut. Di tepi sungai, ibunya menyalakan kemenyan kecil. Ia menyuruh Itang untuk menunduk, menaburkan segenggam bunga, lalu berucap lirih, "Ampuni anak saya, jangan ganggu lagi. Dia hanya manusia biasa. Dia sudah hilaf, mohon dimaafkan." Dengan gemetar, Itang pun mengikuti. Ia berbisik, suaranya serak dan terbata-bata. "Saya minta maaf, saya salah. Saya nggak akan serakah lagi." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Suara seperti tawa lirih terdengar dari arah muara, lalu menghilang perlahan bersama aliran sungai. Mereka segera pulang tanpa banyak bicara. Keesokan paginya, saat matahari baru naik, Itang bangun dengan wajah cerah. Badannya terasa lebih ringan. Demamnya hilang begitu saja, seolah tak pernah sakit. Ia menatap ibunya, lalu berjanji dalam hati untuk tidak pernah mengulangi kesalahannya lagi. Suara jangkrik malam itu terdengar lirih. Sungai Cibungur tetap mengalir tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di balik ketenangannya, tersimpan kisah yang tak akan pernah dilupakan oleh Itang dan warga kampung Cibungur Panimbang, Banten. Itang yang dulu keras kepala, hampir kehilangan nyawa karena melanggar pantangan. Ia sudah merasakan bagaimana gangguan dari makhluk gaib bisa menghancurkan tubuh dan pikirannya. Sejak kejadian itu, Itang berubah. Ia tak lagi serakah, tak lagi memaksakan kehendak. Ia sadar bahwa ada batas yang tak boleh disentuh oleh manusia, apalagi di tempat yang dianggap keramat atau angker. Di dunia ini, manusia tidak hidup sendirian. Ada makhluk lain yang juga menempati ruang yang sama, meski tak kasat mata. Kita tidak perlu menantang, tidak perlu sok berani. Yang terpenting adalah tahu diri, tahu batas, dan menghormati alam beserta penghuninya. Bagi yang hobi mancing, berburu, atau sekedar main ke tempat-tempat sepi, ingatlah pesan ini. Jangan serakah, ambil secukupnya. Jangan sombong, merasa diri paling berani. Jangan melanggar pantangan yang sudah diwariskan orang tua dan leluhur kita. Karena seringkali pantangan itu bukan sekedar mitos, tapi sebuah peringatan agar kita tetap selamat. Itang sudah membayar mahal untuk kesalahannya. Semoga kita tidak perlu mengalaminya. Ingatlah, di balik derasnya sungai, di balik rimbunnya hutan, atau di balik sepinya malam, ada mata yang mengawasi, ada telinga yang mendengar, dan ada makhluk yang menjaga wilayahnya. Jaga ucapanmu, jaga sikapmu, dan yang paling penting, jaga hatimu. Karena sekali kau melanggar, mungkin kau tidak akan diberi kesempatan kedua. SDB Art AI undur diri dan salam misteri.